fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima. Bab yang menjelaskan tentang keunggulan membaca dan orang yang membaca Al-Quran atas yang lain. Bahwasanya orang yang membaca Al-Quran dan bacaan Quran itu akan lebih unggul dibandingkan yang lain. Karena Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran ini merupakan wahyu yang oleh Allah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabata an Ibni Mas'ud al-Ansari al-Badari radhiyallahu anhu anin Nabi qala. Telah tetap satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah beliau bersabda, ya ummu al-qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala, rawahu Muslim. Rasulullah menyampaikan hendaknya yang menjadi imam pada satu kaum adalah orang yang paling fasih dalam membaca kepada kitabullah, atau orang yang paling banyak membaca kitabullahnya. Kita semuanya itu selama memiliki kemampuan, artinya syarat rukun sholat sudah bisa, apa yang dibutuhkan di dalam sholat kita sudah ngerti. Secara hukum kita semuanya kalau jadi imam ya sah-sah saja, ya sah-sah saja. Tapi yang paling berhak untuk menjadi imam itu siapa di antara kita semua? Rasulullah menyampaikan aqra'uhum, orang yang paling membaca kepada Al-Quran, orang yang paling fasih berkaitan dengan masalah Quran. Dia adalah orang yang paling berhak untuk menjadi imam kita bersama. Makanya ketika kita memilih satu imam harus ditelaah dulu bagaimana Al-Qur'annya, bagaimana hafalannya. Cuma berkaitan dengan ini kami tegaskan bahwasanya karena ini berkaitan masalah sholat, ya berkaitan masalah sholat, siapa yang berhak menjadi imam dalam sholat kita? Nabi menjelaskan aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling membaca Al-Quran. Maka maksud aqra'uhum ini, kalau di dalam beberapa syarah hadis ulama terjadi perbedaan. Kalau menurut madhab Hanafi, berdasarkan zahir hadis, yang dimaksud daripada hadis ini orang yang berhak menjadi imam di madhab Hanafi, orang yang hafalannya paling banyak, orang yang dalam Al-Quran paling fasih, orang yang suaranya paling bagus. Dia yang disebut aqra', orang yang paling fasih dalam membaca. Tapi kalau menurut madhab Syafi'i, ini bahkan menjadi pendapat Imam An-Nawawi di dalam kitab-kitab beliau yang lain. Bahkan di dalam kitab At-Tibyan ini, dalam taklikannya, dalam penjelasan di bawahnya, itu juga beliau menampilkan pendapat itu. Bahwasanya yang dimaksud orang yang paling fasih dalam Al-Quran adalah orang yang paling memahami Al-Quran. Aqra'uhum ay al-afqah, orang yang paling ngerti. Maka di dalam madhab Syafi'i itu, ketika ada dua orang, yang satu dia ahli Quran dalam artian membaca Al-Quran, yang satu orang ahli fikih, yakni orang yang memahami hukum-hukum Al-Quran, yang didahulukan adalah orang yang ahli fikih dalam madhab
Syafi'i. Karena bagaimanapun sholat ini nanti meliputi hukum-hukum. Kalau dia hanya bisa membaca tanpa memahami hukum-hukum sholat, padahal dia memimpin dalam hal ini sholatnya makmum semuanya, ini kalau terjadi kesalahan bisa fatal. Karena kalau kaitan dengan fikih itu nanti kaitannya sah dan tidak sholat yang dilakukan. Oleh sebab itu dalam madhab Syafi'i ini banyak dibaca, kita baca di dalam beberapa referensi. Maksud daripada aqra'uhum li kitabillah ay al-afqahum. Li annal aqra'a idza kana al-afqahu qad qarrarahu asy-syafi'iyyatu. Jadi orang yang paling ngerti Al-Quran, orang yang paling fasih Al-Quran adalah orang yang paling memahami hukum-hukum Quran. Lalu dasarnya apa dalam madhab Syafi'i kok mengatakan orang yang paling fasih dalam membaca Al-Quran itu adalah orang yang ahli fikih? Imam An-Nawawi beliau menjelaskan qala ashabuna al-afqah muqaddamun alal aqra wa li hadza qaddama an-nabi Abu Bakrin fi sholati alal baqin ma'a anna an-nabiyya nassa ala anna ghairahuma aqra'u minhu. Nabi Muhammad itu beliau menjelaskan begini. Setelah Nabi Muhammad beliau dalam keadaan sakit, Nabi Muhammad itu menunjuk orang yang menjadi penggantinya, orang yang berhak menjadi imam dari para sahabat yang lain. Yang ditunjuk ternyata Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini adalah orang yang sangat ngerti Quran, fikih Quran, faham Quran. Padahal dari sahabat-sahabat Nabi itu ada yang lebih fasih kalau masalah Quran dibandingkan Abu Bakar. Ada sahabat Zaid bin Sabit, ada sahabat yang suaranya indah, ada sahabat yang terkenal penghafal Quran. Tapi ternyata yang jadi imam adalah Abu Bakar. Itu menurut Imam An-Nawawi menjadi sebuah bukti yang dikehendaki daripada aqra'uhum li kitabillah adalah orang yang paling memahami Al-Quran. Ini kalau dalam madhab Syafi'i. Tapi kalau dalam madhab Hanafi beda lagi. Yang penting orang hafalannya paling banyak, suaranya paling indah, paling fasih Al-Quran, dia orang yang berhak menjadi imam. Nah kebanyakan kalau di Batam mengikuti madhab Hanafi ini. Kalau seleksi imam yang dicari orang yang suaranya bagus, yang hafalannya banyak dan seterusnya. Tapi kalau di pesantren-pesantren atau mungkin di beberapa tempat yang lain, itu yang afqah, orang yang faham. Jadi kadang bacaan Qur'annya biasa tapi ngerti betul masalah agama. Nah ini sama-sama benarnya. Cuma kita harus tahu kronologinya. Kalau yang memakai standar hafalan, bacaan dan fasih itu mengikuti pendapat Hanafi. Kalau menurut madhab Syafi'i sebagaimana tadi. Kemudian dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi, wasayati fil babi ba'du hada ba'da hada ahadisun tadkhulu fi hadzal bab wa'lam annal madhhaba as-sahiha al-muhtaru alladhi alaihi man ya'tamidu minal ulama anna qira'atal qur'ani afdalu minat tasbihi wat tahlili wa ghairihima minal adkari. Dan selanjutnya Imam An-Nawawi menjelaskan, ketahuilah berdasarkan madhab yang sahih yang dipilih oleh para ulama, pendapat yang bisa dipegang, yuk tamadu, pendapat yang bisa jadi pegangan. Sesungguhnya membaca Quran
lebih utama-utamanya zikir dibandingkan tasbih, dibandingkan tahlil maupun yang lain. Kita membaca la ilaha illallah, kita membaca subhanallah, 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 kita membaca zikir-zikir yang lain, terus kita membaca Al-Quran. Yang paling afdol itu adalah membaca Quran. Menurut pendapat ulama yang bisa dipegang, berdasarkan pendapat yang as-sahih, madhab yang dipilih oleh para ulama, qiraatul Qur'ani afdalu, membaca Al-Quran itu lebih utama minat tasbih wa tahlil wa ghairihima minal adkar. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang membaca zikir yang paling utama. Jelas ya Pak ya? Ada orang dia ahli zikir, subhanallah, 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 subhanallah. Ada orang dia ahli membaca Al-Quran. Kalau dalam pandangan para ulama, kalau dia membaca Al-Quran derajatnya lebih utama dibandingkan orang yang zikir. Tapi bukan berarti zikir jelek, bukan. Ya, bukan berarti zikir jelek, tapi yang paling utama itu mana? Ulama menyatakan adalah dengan qiraatul Quran. Bahkan sebagaimana dalam pertemuan kemarin, nanti di akhirat itu orang akan disuruh membaca Al-Quran. Dia berhenti pada ayat mana, maka disitulah derajatnya. Kalau dia bacaannya banyak, dia membaca Al-Quran dengan sangat baik, semakin dia membaca derajatnya jadi semakin tinggi. Tapi kalau dia tidak pernah membaca, masih alif lam mim berhenti, wah derajatnya cuma di situ saja ini. Tergantung bacaannya, derajat orang itu tergantung bacaan Al-Qur'annya. Maka mari kita menyempatkan untuk membaca Al-Qur'an. Ada beberapa metode dalam membaca Al-Qur'an itu. Ada banyak ulama atau dari sahabat sendiri pun membaca Al-Quran itu 1 minggu atau 1 pekan khatam, 1 malam khatam, katakanlah 1 bulan khatam, ini bisa. Tapi ada juga sahabat Ibnu Mas'ud, beliau itu Masya Allah, ketika beliau membaca Al-Quran, sebelum faham beliau tidak melanjutkan ke ayat yang lain. Maka Ibnu Mas'ud itu beliau untuk menghatamkan surat Al-Baqarah butuh waktu 8 tahun. Jadi Ibnu Mas'ud itu beliau kalau mengaji atau membaca Al-Quran, beliau akan berusaha memahaminya. Sudah faham baru dilanjut ayat setelahnya, faham dilanjut ayat setelahnya. Sampai untuk Al-Baqarah saja butuh waktu 8 tahun. Jadi ada yang membaca dalam 1 malam khatam, ada yang membaca untuk menghatamkan Al-Baqarah saja butuh waktu 8 tahun. Lah kita tinggal pilih yang mana? Dengan kita berusaha untuk memahami maknanya, itu bagus. Atau dengan kita membacanya, dengan kita katakanlah punya maziyah, punya keistimewaan, bisa 1 bulan sekali khatam, itu juga bagus. Yang pasti ulama menegaskan, ketika seseorang membaca Al-Quran, maka itu lebih utama dibandingkan zikir-zikir yang lain. Jelas ya Pak ya? Seperti itu. Selanjutnya al-babu as-salisu, bab yang ketiga, fi ikrami ahlil Qur'ani wan nahyi an adahum. Bab yang menjelaskan untuk memuliakan ahli Quran dan melarang untuk menyakiti mereka. Qala Allahu azza wa jalla, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub.
Allah berfirman, barang siapa seseorang dia mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol agama Allah Subhanahu wa taala, maka fa innaha min taqwal qulub, itu muncul dari ketakwaan hati. Kok ada orang dia mau mengagungkan syiar-syiar Allah, maka mengagungkannya itu muncul dari ketakwaan hatinya. Satu contoh syiar Allah itu Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an. Kita ketika melihat ada sobekan Al-Qur'an, wah ini termasuk syiar agama Allah. Kita memuliakannya. Itu muncul dari ketakwaan hati kita. Sampai kadang itu Masya Allah ada orang yang dia nggak ngerti majalah itu, majalah bahasa Arab. Itu dimuliakan itu. Padahal ini majalah ini, kalau dibaca ya berita seperti koran kita, tapi pakai bahasa Arab. Itu dimuliakan. Kenapa? Bukan karena majalahnya, tapi karena memakai tulisan Arab. Ini adalah termasuk memuliakan syiar-syiar agama Allah. Maka kita harus memuliakannya. Bagaimanapun Islam itu memiliki syiar. Ada contohnya azan, masjid, dan seterusnya simbol-simbol dalam agama kita itu. Kemudian dilanjutkan Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbi. Barang siapa seseorang dia mengagungkan sesuatu yang dimuliakan Allah, maka itu lebih bagus bagi dia di sisi Tuhannya. Kalau kita ingin memiliki amal yang bagus di sisi Allah, maka hendaknya kita memuliakan sesuatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu perkara, ada beberapa perkara yang itu oleh Allah dimuliakan. Maka hendaknya kita juga harus memuliakannya. Kalau sampai melecehkannya itu Masya Allah itu konsekuensinya fatal. Satu contoh umpamanya masalah Quran. Ulama menyatakan bahwa semua yang ada di dalam Al-Quran yang kita dapati sekarang dalam mushaf kita, itu adalah bagian daripada wahyu Allah. Katakanlah hanya sekedar inna gitu. Yang penting bagian daripada Al-Quran itu, ulama sepakat ijma itu adalah bagian Quran. Maksudnya begini, kalau ada orang ingkar, oh ini salah ini, dan dia mengatakan ini bukan wahyu, juhud, dan dia menentang, itu akibatnya bisa menyebabkan keluar daripada Islam. Karena Al-Quran kita itu kita harus bangga. Kalau kita membaca atau kita mau menelaah tentang proses pembukuan Al-Quran, Masya Allah itu. Satu contoh begini. Ada banyak sahabat yang penghafal Quran. Ya Pak ya, penghafal Quran. Setelah perang Yamamah, pada saat Abu Bakar memimpin para sahabat berperang dengan pasukan Musailamah Al-Kadzab, banyak dari para penghafal Quran itu wafat. Sedangkan pada saat itu Al-Quran belum disatukan seperti ini, belum. Al-Quran masih tercecer. Ada sahabat yang dia menulis surat Al-Waqi'ah, ada orang atau sahabat yang menulis Yasin, ada sahabat yang menulis beberapa ayat. Semua masih tercecer di tangan para sahabat-sahabat, belum dijadikan satu. Maka Umar bin Khattab dia khawatir, ini kalau lambat laun orang yang hafal Quran wafat, makin lama makin banyak, wah Al-Quran bisa hilang ini. Akhirnya
Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, tolong Al-Quran dibukukan, dikumpulkan jadi satu. Abu Bakar itu awalnya menolak. Kalau dalam hadis, kaifa af'alu ma lam yaf'alhu Rasulullah, aku nggak akan melakukan satu kebijakan yang tidak pernah dilakukan Nabi. Tapi Umar terus mendesak, Umar menyampaikan pendapatnya, Umar terus berusaha menjelaskan sampai Abu Bakar akhirnya bisa memahami. Minta kemudian kepada Zaid bin Sabit. Masya Allah, Zaid bin Sabit itu dalam mengumpulkan Quran, setelah dia dibujuk Abu Bakar dan Umar, dia mau, dia standarnya begini. Untuk mengumpulkan Quran kita itu ada dua standar. Satu, harus sesuai hafalan. Dua, teks yang ditulis harus di depan Nabi berdasarkan saksi. Jelas ya Pak ya? Ini Nabi sudah wafat. Ayat atau wahyu turun selama 23 tahun. Pada saat Nabi Muhammad beliau masih hidup, setiap ayat datang Nabi memanggil para sahabat, sahabat sini ada wahyu, maka ditulis. Oleh sahabat itu dikumpulkan, katakanlah pelepah korma. Ada sahabat yang lain menulis ayat, ada sahabat yang lain menulis ayat, tapi tidak kumpul jadi satu. Yang punya Al-Quran keseluruhan itu hanya beberapa. Salah satunya Ali bin Abi Thalib. Dia itu punya Al-Quran bitartibin nuzul. Al-Quran Ali itu sesuai dengan urutannya. Jadi tanggal sekian turun ayat ini, tanggal sekian turun ayat ini. Karena kalau Al-Quran kita kan enggak. Ayat yang turun pertama diletakkan di juz 30, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang ketika di Madinah malah di depan, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi. Ayat yang terakhir turun itu di Al-Baqarah, tidak di paling akhir. Urutannya harus sesuai instruksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah terpatri di hafalan para sahabat, di dada para sahabat. Cuma teksnya mengumpulkan para sahabat. Akhirnya Zaid bin Sabit, siapa di antara para sahabat yang memiliki tulisan Al-Quran yang itu ditulis pada masa Nabi berdasarkan saksi, mohon dikumpulkan. Sahabat-sahabat semua membawa tulisannya. Kemudian ngeceknya itu gini Pak, sesuai hafalan apa enggak? Sesuai. Setelah itu kamu nulis ini di hadapan Nabi apa enggak? Iya. Saksinya siapa? Setelah itu baru dikumpulkan. Seret gitu. Maksudnya begini, kalau kita mungkin ketika diminta tugas seperti itu, karena saya hafal tinggal nulis saja. Ya Pak ya, tinggal nulis saja karena saya hafal kok. Zaid bin Sabit hafal umpamanya gitu, tinggal nulis saja. Ali bin Abi Thalib hafal, tinggal nulis saja. Ternyata enggak. Menjaga keotentikan daripada Al-Quran, maka harus berdasarkan manuskrip yang ditulis pada masa Nabi. Setelah semua terkumpul, setelah semua terkumpul, kemudian itu langsung disuruh ngecek semua sahabat yang hafal Quran, semua sahabat yang meneliti Quran, dicek ini masih ada yang kurang atau sudah, atau bahkan ada yang lebih. Semua sahabat itu menyatakan ini sudah lengkap. Jelas ya Pak? Ini sudah lengkap. Artinya begini, Al-Quran yang kita pegang sekarang ini betul-betul asli, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, dengan sebuah garansi kesepakatan para sahabat yang melihat langsung Al-Quran pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sahabat sepakat Al-Quran kita ini itu tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Beda dengan kitab suci yang lain Pak.
Beda sekali. Satu contoh katakanlah kitab Injil. Kitab paling tua itu kemarin kami telaah itu 100 Masehi. Kitab paling tua. Kalau Al-Quran kita pada masa Nabi, artinya di saat diturunkan itu dibukukan, dijaga sampai sekarang. Kalau kitab yang lain itu sudah memakai bahasa Yunani kalau nggak salah. Padahal Nabi Isa itu bukan berbahasa Yunani beliau. Tapi kitab paling tua sudah tidak pakai bahasa aslinya. Ini kan repot ini. Dan ini makanya kita harus bangga dengan Al-Quran kita semuanya. Selanjutnya, wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Allah berfirman memerintahkan kepada Nabi Muhammad, rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang mengikutimu, yakni orang-orang mukmin. Kalau dengan orang-orang mukmin, maka hendaknya seseorang itu dia mau merendahkan dirinya. Satu contoh kalau dalam masalah sholat, hendaknya kita itu melemaskan pundak kita. Makanya sholat itu Pak, ketika mepet satu dengan yang lain, itu pasti nanti akan terasa longgar setelahnya. Mungkin awalnya mepet tapi lambat laun akan longgar. Karena memang perintah daripada Rasulullah, kita harus melemaskan pundak kita ketika kita sholat dengan yang lain. Selanjutnya, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Barang siapa seseorang dia menyakiti seorang mukmin mukminat dengan tanpa sesuatu yang dikerjakan oleh mereka, maka sesungguhnya mereka telah berani menanggung satu kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Apabila seorang mukmin mukminat kok ada orang berani menyakiti mukmin mukminat, berarti orang itu siap menanggung satu dusta dan satu dosa yang sangat besar. Dalam konteks ini adalah ahli Quran, tentu orang yang ahli Quran itu diutamakan. Makanya bagian daripada larangan menyakiti ahli Quran. Ketika seseorang dia menyakiti ahli Quran, itu termasuk bagian daripada menyakiti wali-wali Allah atau orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, siapa orang yang dia berani menyakiti waliku, berarti dia itu telah mengikrarkan bermusuhan denganku. Makanya ketika kita memiliki orang-orang atau kita tahu ada orang-orang yang ahli Quran, hendaknya kita mau memuliakan mereka, ya, mau memuliakan mereka. Orang-orang yang dia ini di hatinya senantiasa membawa Al-Quran, hendaknya kita mau memuliakan mereka. Ini mungkin menjadi pembukaan pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya mungkin dari para jamaah ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman now ini Pak Ustadz, ada Al-Quran versi HP, ada Al-Quran versi kitab. Bagaimana tanggapan Ustadz ini? Terutama Al-Quran versi HP ini. Seperti itu ya, HP. Jadi Al-Quran versi HP itu ada beberapa perbedaan ulama. Sebagian ulama menganggap Al-Quran yang ada di handphone kita
itu ya Al-Quran yang menjadi hukum sebagaimana mushaf. Ya Pak ya, mushaf. Sebagian mengatakan bahwa itu tidak menjadi bagian daripada mushaf. Karena begini, syarat daripada mushaf itu satu perkara yang ditulis di lembaran dan itu sifatnya tetap. Kalau handphone itu bisa langsung dihapus, bisa langsung dihilangkan seperti itu. Dan ini ada sebuah, kalau disebut itu hanya sekedar pancaran cahaya, bukan tulisan, tapi hanya pancaran cahaya. Maka banyak ulama mengatakan Al-Quran yang ada di handphone itu tidak dihukumi sebagaimana mushaf. Tapi sebagian ulama yang lain menyatakan ini tetap sebagai mushaf. Karena bagaimanapun wujudnya adalah sebuah tulisan. Maka dalam status hukumnya memang ulama beda. Tetapi bukan berarti ulama yang mengatakan ini bukan mushaf kemudian kita boleh menyepelekannya, jangan. Ada banyak, mohon maaf Pak, kami itu contohnya kalau di masjid raya, masjid agung itu sering kali ada orang dia itu di dalam kamar mandi Al-Qur'annya itu handphonenya isinya kadang azan, kadang bacaan Quran, kadang ceramah dan sebagainya. Saya Masya Allah, ya hendaknya jangan seperti itulah. Katakanlah masih di kamar mandi, handphonenya itu membaca Al-Quran. Artinya kan Al-Quran diperdengarkan di tempat yang tidak layak. Hendaknya kita menjaga. Satu contoh begini, kadang menurut kita bagus, tapi pandangan ulama itu berbeda dalam rangka memuliakan Al-Quran, maka jangan. Kita sering melihat undangan-undangan pernikahan, khitan, sebagainya. Biasanya di sana menampilkan Al-Quran, ya Pak ya. Itu bagus, ada Qurannya bagus. Tapi di sisi lain karena ini undangan seringkali tercecer di jalan, di tanah dan sebagainya. Bahkan pasti dibuang di tempat sampah itu. Padahal ada Al-Qur'annya. Maka ulama mengatakan meskipun nempel di sini undangan ada Qur'annya bagus, tapi dalam rangka memuliakan Qur'an jangan. Jelas ya Pak ya? Jangan. Kenapa? Karena efeknya bisa malah merendahkan dan menghinakan Quran. Maka yang ditulis terjemahannya saja, jangan Qurannya. Ya begitu juga contohnya HP kita kalau ada Al-Qurannya bagus. Tapi kalau tidak bisa menjaga malah menghinakan Quran. Jelas ya Pak ya? Seperti itu. Tapi kembali kalau dalam masalah Quran yang ada di HP, ya ulama mengatakan kita harus menghormatinya. Cuma kalau untuk status memang beda. Sebagian mengatakan itu bukan mushaf. Sebagian mengatakan mushaf. Tapi kalau membaca ya itu pasti Quran. Jelas ya? Seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang tanya lagi? Tanya lagi Pak Ustaz. Oh silahkan. Ketika menjelang zaman fitnah, terutama menjelang pemilu, masjid saya mau dikasih hadiah Al-Quran. Tapi di depan Al-Quran ada gambarnya si Fulan. Gimana ini? Perlu saya terima enggak itu? Menempelkan gambar. Iya, menempel gambarnya si calon. Calon itu. Iya, perlu enggak saya terima itu? Menempelkan gambar ya Pak ya. Itu tapi bukan orang yang wafat kan? Nah itu biasanya orang yang wafat. Jadi ada namanya itu riswah. Artinya itu kalau bahasa kita menyogok. Ya Pak ya. Ada namanya sodakoh.
Selama orang niatnya bagus, itu sedekah. Tapi kalau dia niatnya macam-macam, maka itu termasuk menjadi riswah. Kemudian hukum menempelkan, ya, menempelkan gambar dan sebagainya di dalam Al-Quran, ini memang kalau diniatkan, contohnya itu tadi, karena dalam rangka pemilu ada foto-fotonya, hendaknya memang jangan. Al-Quran itu kenapa? Sampul itu hukumnya sama dengan Quran. Satu contoh begini, ini Al-Quran, kemudian ini sampulnya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Kalau tidak memiliki wudu jangan memegang Quran. Loh, saya kan nggak megang Quran, saya megang sampulnya. Sampul itu hukumnya sama. Saya ulangi, sampul itu hukumnya sama. Maka meskipun katakanlah ini sampulnya tebal, secara hukum ya sudah menjadi bagian Quran. Bahkan ketika seseorang itu dia memakai penunjuk, biasanya kalau ngaji pakai penunjuk itu seandainya dia nggak punya wudhu kemudian dia menunjuk Quran, itu nggak boleh itu. Kenapa? Karena memang Al-Quran harus dimuliakan. Maka hendaknya hal-hal seperti itu dijauhi. Kalau memang ingin memberi, ya memberi, nggak usah dikasih fotonya dia, ya Pak, nggak usah dikasih fotonya dia. Jelas ya Pak ya, seperti itu. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kebetulan anak saya kan dia sekolah di pendidikan Islam ya. Kemudian setiap bukunya tuh banyak, ada buku fikih, tauhid segala macam. Kemudian itu kan banyak ya, jadi kadang-kadang untuk menyingkirkan buku-buku itu ketika sudah habis masa berlaku, itu saya dengan berat hati untuk, karena ada tulisan ayat-ayat Al-Quran, kemudian ya berhubungan dengan Al-Quran, itu bagaimana ya Ustadz, apa kalau ditaruh untuk dibuang merasa berdosa, ada aja di dalam hati itu merasa berdosa, tetapi udah banyak ya, kalau mengenai Al-Quran udah kita harus menyimpan dengan baik, tapi buku-bukunya itu banyak sekali yang ya saya takut untuk membuangnya, tapi sudah menumpuk itu. Bagaimana ya Ustadz? Terima kasih. Jadi kalau secara hukum, ketika buku ini lebih banyak ayatnya daripada tulisan yang lain, maka hukumnya adalah Quran. Saya ulangi, kalau lebih banyak ayatnya. Tapi kalau tidak lebih banyak ayatnya, ada banyak tulisan yang lain tapi di dalamnya ada Al-Quran, secara hukum orang nggak punya wudhu ya nggak megang, nggak apa-apa seperti itu. Tapi wajib dimuliakan ini, ya wajib dimuliakan. Maka katakanlah ketika kita atau seseorang sudah tidak membutuhkan buku itu, hendaknya tetap harus dijaga. Hendaknya tetap harus dijaga. Kalau toh mungkin tidak bisa menyimpannya, ketika katakanlah memberikan kepada orang lain atau diletakkan di tempat yang lain, hendaknya tetap dijaga. Karena ini min sya'airillah, termasuk syiar-syiar agama Allah. Mohon maaf, itulah pentingnya kita belajar. Banyak Pak, saat Jumatan orang menyebar buletin. Ini contoh ini, orang menyebar buletin. Di dalamnya ada banyak ayat. Kelihatannya bagus, tujuannya syiar, tapi imbasnya anak kecil buat kapal-kapalan, pesawat,
nanti di tempat sampah, itu malah menghinakan Quran. Maka ulama-ulama sekarang buletin kalau bisa terjemahannya saja, jangan teks Qurannya. Kenapa? Ini semua dilakukan untuk memuliakan Al-Quran. Jelas ya Bunda ya? Seperti itu. Jadi tetap harus dimuliakan, dijaga semampunya. Jelas ya? Seperti itu. Cukup ya? Ustaz, Oh silahkan. yang mau saya tanyakan itu siapakah yang dimaksud dengan ahli Al-Quran itu Ustaz? Apakah khusus orang yang hafiz Quran 30 juz ataukah orang yang selalu berdekatan dengan Al-Quran? Itu. Jadi yang dimaksud ahli Quran itu adalah orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran, sebagaimana di pertemuan kemarin. Meskipun katakanlah di dalam hatinya ada ayat kursi atau mungkin ayat surat Al-Ikhlas, yang penting orang itu di dalam dirinya ada Al-Quran, maka dia adalah ahli Quran. Cuma yang paling utama, kalau orang yang hafal itu namanya bukan ahli Quran, namanya hamilul Quran. Kalau orang hafal itu namanya hamilul Quran. Tapi kalau ahli Quran itu orang yang di dalam hatinya ada hafalan Quran. Katakanlah kita semuanya punya hafalan surat Al-Ikhlas, kita jaga betul. Ada sahabat yang senang Al-Ikhlas, Nabi mengatakan rasa cintamu kepada Al-Ikhlas akan mengantarkan kamu kepada surga. Jelas ya Pak ya? Ya Bu ya? Jadi yang disebut ahli Quran itu orang yang dia di dalam dirinya ada Quran, menjaga Quran. Enggak harus hafal 30 juz, enggak harus hafal. Tapi kalau dia sampai menghafalkan Al-Quran, tentu ini orang yang paling mulia, orang yang hafalannya paling banyak. Apalagi kalau dalam madhab Hanafi yang harus dimuliakan dibandingkan yang lain. Jelas ya Bunda ya? Seperti itu. Cukup ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.